Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fi yaumil maw'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala ali wa sahbihi amma ba'd. Fa ya rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana telah dengan berkat taufik serta hidayah dan inayahnya kita pada malam hari ini dapat berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita kumpul di sini tidak sia-sia, melainkan insyaallah kita semua minta sama Allah Subhanahu wa taala kita dapat kumpul nanti bersama sebagaimana kita kumpul di sini, kumpul di akhirat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa yang saya hormati Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Yahya bin Al-Habib Hasan bin Habib Ali Al-Jufri dan Habib Faisal bin Abdurrahman Bafakih wal Habib Muhammad bin Ali Al-Mutahhar, Habib Ahmad bin Ali Al-Mutahhar wal Habib Ubaidillah bin Yahya Al-Jufri, dan tak terlupa yang nanti kita nanti tausiahnya atau Mau'idatul Hasanah Kiai Rizal Nuruddin mata'anallah fitul hayatihim syarifah wa tawil umrahum fi sihah wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Ini berhubung waktunya pendek, cerita aja. Pada zaman dahulu diceritakan ada seorang yang dia itu, ya mungkin kalau jenengan lihat wajahnya itu seneng. Ya enggak tahu, saya enggak pernah ketemu soalnya. Boh ya ganteng ya, pokoknya nek jenengan ketemu mesti seneng. Mungkin seneng ya. Terus dia orangnya ini viral. Soalnya zaman sekarang orang ini sukanya sama yang viral-viral. Orangnya ini viral dan diviralkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ora bingung, sapa iki? Siapa? Diviralkan sama Allah. Jangan kalau lihat wajahnya mungkin senang. Semoga mudah-mudahan yang amin ya bisa ketemu nang, bisa kumpul nanti. Amin Allahumma. Dialah Abu Lahab. Waduh, otak ora kuwi. Abu Lahab. Viral, diviralkan sama Allah SWT dalam Al-Qur'an apa? Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Bingung, ya Allah, tiwas amin. Abu Lahab. Dia ini seorang paman daripada Nabi Muhammad SAW. Paman dari Nabi Muhammad SAW. Pada suatu hari Nabi Muhammad ayahnya Nabi Muhammad SAW yaitu Sayyidina Abdullah. Itu Sayyidina Abdullah ini dititipi sama Allah SWT di dalam dirinya daripada cahaya Nabi Muhammad SAW. Setelah menikah dengan Sayyidah Aminah, itu nur cahayanya Nabi dipindahkan sama kepada Sayyidah Aminah. Dengan dipindahkannya ruhnya Nabi, berarti apa? Selesai tugasnya Sayyidina Abdullah. Makanya Sayyidina Abdullah meninggal, wafat. Makanya Sayyidina Abdullah wafat. Karena apa? Selesai tugasnya. Kemudian setelah wafat, ini tadi yang jenengan pengen ketemu katanya. Itu Sayyidina Abu Lahab ini ketika mendengar kabar Abdullah meninggal, dia di hatinya ada rasa kesian. Ya Allah, iki piye? So iki aku ngurmati janda. Ini meninggal adikku. Nanti gimana anaknya? Gimana kehidupan keluarganya? Karena tidak ada Sayyid Abdullah, berarti kan tidak ada yang menafkahi, tidak ada yang nyari rezeki. Bingung.
Bingung karepe dhewe Abu Lahab iki. Setelah berjalannya waktu dikabari sama setiap hari ini si Abu Lahab ini datang terus ke rumahnya Aminah. Ya Aminah, anakmu wis lahir durung? Dereng Abu Lahab. Nah, terus tanya setiap hari. Sampai suatu ketika Abu Lahab ini masih nyantai di depan rumah. Cek ngopi-ngopi. Si santai datang budaknya Faibah. Ya Abu Lahab, anaknya Aminah, anaknya Abdullah, adikmu telah lahir yang diberi nama Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sudah lahir. Saking senangnya Abu Lahab, budaknya ini tadi dibebaskan. Ini budaknya dibebaskan. Zaman dulu membebaskan budak ini tidak hal yang murah. Tidak kayak orang zaman sekarang mungkin ya beli mobil, cus beli. Nah, tidak, bebaskan budak zaman dahulu mahal. Kemudian setelah dibebaskan budak, apa? Setiap hari, makanya dapat keistimewaan dari Allah SWT apa? Setiap hari Senin Abu Lahab dan istrinya di dalam kubur diambil azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diadab. Makanya kalau hari Minggu malaikatnya ngomong, besok rolasan, besok libur, tidak ngadab. Makanya itu Abu Lahab yang cuman senang dengan kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Dan bagaimana dengan kita semua yang mungkin setiap malam atau ya minimal seminggu sekali kita senang, kita baca maulidnya Nabi Muhammad SAW. Kita senang sama kita baca maulidnya Nabi. Kita yang mungkin setiap hari bersolawat terus sama Nabi. Tidak mungkin kita nanti, tidak ada hal yang tidak mustahil kita nanti pasti kumpul sama Nabi Muhammad SAW. Ya, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqah. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang melihatku di dalam tidur, maka dia sungguh melihatku dalam itu. Benar-benar itu Nabi Muhammad SAW. Karena setan ini tidak bisa meniru Nabi. Makanya kita harus terus semangat. Kita harus terus baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kita biar bisa mandang wajah Nabi di dunia dan nanti bisa kumpul dengan Nabi di akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dan barang siapa yang baca salawat nanti rezekinya lancar. Rezekinya lancar, urusan dunia, urusan akhiratnya dimudahkan sama Allah SWT. Yang punya utang-utangnya cepat lunas. Itu intinya. Makanya sholawatnya yang banyak, doa minta sama Allah juga yang banyak. Ayo sebelum kayak Nuruddin ceramah, tadi kan saya ngajak buat semangat sholawat. Ayo kita mari sholawat bareng-bareng. Ya Imam ar-Rusli ya sanadi ya Imam ar-Rusli ya Allah Allah mu'tamadi ya habibi fabi dunyaya wa akhirati Allah ya Rasulullah khud biyadi khud biyadi khud biyadi ya habibi ya Imam ar-Rusli ya Allah mu'tamadi ya
سبب بالنجي من هوى والمؤفى والساكي مسوى ساكي مسوى ساكي مسوى يا حبيبي أينما الرسل يا سندي الله الله ketika orang bersolawat sama Nabi Muhammad SAW, setiap solawatnya dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala 10 solawat. Satu dibalas 10. Itu kata Abed. Itu disebutkan di hadisnya Nabi Muhammad SAW. Satu dibalas 10. Dan ulama mengatakan 2 atau 3 balasan solawat dari Allah Subhanahu Wa Taala itu cukup dunia sampai akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Bagaimana dahsyatnya sholawat sama Nabi. Sholawat ini bagaikan orang telepon, orang yang membuat hubungan. Setiap kita sholawat berarti kita narik kabel kepada Nabi Muhammad SAW. Semakin banyak berarti kita semakin dekat. Dengan kita semakin dekat sama Nabi Muhammad SAW, nanti kita di akhirat dekat sama Nabi. Mustahil kalau orang mau dekat tapi tidak mau sholawat, tidak mungkin. Sholawat ini bagaikan telepon. Orang yang sehari nelpon orang sekali itu kan berarti kenal, dekat. Apalagi yang sehari ditelepon mbuh 10 kali, mbuh 100 kali telepon terus. Sampai kalau bisa punya HP 2, satu khusus telepon, satu urusan yang lain. Itu biasanya anak muda zaman sekarang kalau sama pacarnya kalau mau malam ini ditukar sama siang. Wis malam guys, kayak ambek awakmu lah. Itu telepon. Makanya kita biar makin dekat makin banyak sholawat. Dan ulama mengatakan paling dikitnya sholawat sama Nabi ini 300. Kalau enggak 1000. Itu paling sedikitnya. Tapi ya kita semampunya lah. Yang penting istiqomah. Al istiqomah khairu min alfi karamah. Istiqomah ini lebih baik daripada 1000 keramat. Wala yahsulul karamah illa bil istiqomah. Orang itu tidak dakal dia dapat keramat kalau tidak istiqomah. Tapi zaman sekarang keramat iki iso digolek. Ana wong jari wong kae iso ngendok emas parani. Jari wong kae iso ngendeke udan. Ana alate koyo mangkok ambek sendok diputer-puter ora udan. Digoleki. Padahal itu belum tentu orang yang punya keramat itu ibadah sama Allah. Belum tentu orang yang maulid. Kita malah asik sendiri nyari orang yang punya keramat. Zaman sekarang ini yang aneh-aneh paling disenangi. Nah kayak ayo kita kembali ke jalannya guru-guru kita, jalannya salaf kita. Jangan, tidak usah nyari yang aneh-aneh, jangan melenceng. Kalau kita tetap berada di jalannya guru-guru kita, jalannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, jalannya orang-orang tua kita dulu, isi kita bakal sampai. Maka dikatakan di hadis, man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman, sallallahu lahu tariqan bihi ilal jannah. Barang siapa yang berjalan di jalannya, berjalan di relnya, yang itu dia maka akan dimudahkan jalannya sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar kita bisa kumpul sama Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kalau tak teruskan bahas kehadilah sholawat subuh tidak selesai. Makanya cukup ya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan urusan kita, urusan dunia sampai akhirat. Mudahkan kita untuk urusan rezeki. Yang belum nikah, mudah-mudahan urusan jodohnya dimudahkan, dicepatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang udah satu, yang kepengen dua, mudah-mudahan ya dikabulkan sama Allah.
Oh, rano. Berarti siji ya. Nggak ada yang mau double di sini ya. Berarti di sini nggak ada yang mau didouble. Dan mudah-mudahan yang urusan rezeki dilancarkan sama Allah SWT. Yang punya utang, utangnya cepat lunas. Yang punya utang, utangnya cepat lunas. Pakai uang kredit nih gini, pakai uang utang. Dan mudah-mudahan yang punya anak, anaknya soleh solehah, bisa berguna buat bangsa dan agama, bisa menjadi ahli ilim, ahli Quran, dan bisa membanggakan hati kedua orang tuanya, dan terutama menjadi kebanggaan Nabi Muhammad SAW. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la mahruma wa la taj'al minna syaqiyan wa la ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadza minni wa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.